pertama kali membentuk tim itu gimana tuh Teh? Membentuk tim untuk Treskolen ini? Aku sendiri ke desa buat mengubah sertifikat dan lain-lain kayak gitunya. Tapi sejauh ini Teh pernah nggak sih Teh ada apa kesalahan dalam pengaturan ini ya, pengaturan keuangan? Dulunya kan eh, jadi gini, fokus bisnisnya saya sama suami itu yang penting kita generate money dulu gitu. Jadi kita bikin sesuatu yang kita bisa menghasilkan uang dulu karena ya nge-up harga bangunan, terus habis itu spek bangunannya dikecil-kecilin, legalitasnya saya juga sempat kena bohong, jadi nggak keluar izin ini itunya, nah yang kayak gitu-gitu teh. Sebetulnya kapasitas dari Treskolen ini sebetulnya bisa Assalamualaikum, hai selamat datang di channel Cubiz Media, media curhatnya para pebisnis. Di sini kita akan belajar perjalanan bisnis dari kacamata spiritual di saat mereka berada dalam situasi tidak pasti hingga mereka bisa bangkit menjadi pebisnis yang lebih kuat. Jangan lupa untuk klik like and subscribe. Hatur nuhun guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Intan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ya, udah kenal sih dari tadi kita. Teh, Ternyata kita beda 10 angkatan ya, Masya Allah. Ya memang sih ini kerasa banget ya udah tuanya jadinya saya kalau ngobrol-ngobrol gini. Berarti baru 29 ya, belum 30 ya Teh? iya, tapi kayaknya kelihatan kebalik ya teh. Teh Intan gimana? Baik-baik semua? Seneng katanya baru pindahan rumah nih ya? Alhamdulillah, iya akhirnya punya rumah sendiri setelah jual-jualin rumah. Hasil jual-jualin rumah dari Treskolen ya Teh ya. Saya tertarik banget nih, soalnya apa namanya bisnis-bisnis yang aku wawancarai kan kebanyakan tuh bisnis fashion. Terus kemarin diperkenalkan oleh teman-teman yang sesama bisnis fashion namanya Teh Yuli, katanya apa namanya ada nih pengusaha di bidang properti nih gitu. Jadi aku tertarik pingin menggali nih. Sebenarnya nih kalau misalnya untuk membuat apa bisnis seperti Treskolen ini sebetulnya gimana sih Teh sistem pembiayaannya gitu kan? Sebetulnya investasinya besar nggak? Terus udah gitu untuk membentuk tim yang benar-benar solid gitu, yang memang benar-benar kualitasnya oke gitu, itu butuh berapa lama perjuangannya dulu pas waktu Teteh sama suami merintis gitu. Iya, di awalnya sampai membentuk tim yang solid gitu. Iya, kalau saya sama suami itu kebetulan kita memang partner dari sejak kuliah. Kenalnya di kemahasiswaan dulu di kabinet kabinet KM ITB. Nah, dari situ kita memang sering bisnis bareng gitu teh. Dulu tuh awalnya dari catering, terus dari gimbal, terus dari percetakan. Ya pokoknya segala ada lah, pokoknya palu gada aja gitu. Semua yang menghasilkan duit kita garap gitu. Nah, dari situ baru eh, kumpul-kumpul modal, terus barulah kita mulai dikit-dikit merintis jadi developer sekarang gitu. Jadi kalau modal sampai sekarang kita nggak pakai bank sih, jadi bener-bener uang sendiri aja digulir-gulir gitu teh. Jadi dari kecil terus jadi gulir-gulirin sampai jadi bola salju aja gitu. Kayak gitu teh, jadi dari awalnya beli tanah dulu sedikit sepetak, terus di kafling-kafling jualin. Nah, dapat untung kita beliin lagi yang lebih gede, kafling-kafling lagi jualin lagi gitu aja terus sampai akhirnya bisa bikin unit rumah kayak gitu-gitu. Dari satu, dua, terus habis itu tiga, terus 10, 15, 20 gitu. Sekarang udah total dari awal merintis sampai sekarang kira-kira sekitar 70-an unit mungkin ya, 70-80-an unit gitu. Kalau untuk pertama kali membentuk tim itu gimana tuh Teh? Membentuk tim untuk Treskolen ini? Membentuk tim awalnya emang kita cuma berdua aja sih teh gitu, cuma berdua. Terus habis itu kan awalnya dari tanah kan gitu. Kita bicara di developernya berarti ya. Nah, dari tanah terus di kafling-kafling doang ya udah gitu terus kita
dari bawah. Jadi kayak masukin dulu sendiri ke desa buat apa namanya mengubah sertifikat dan lain-lain kayak gitunya. Proses legalitasnya lah gitu kita mendalami dulu. Jadi bener-bener semuanya tuh ngerintis dari bawah yang kita ketemu sama apa front office lah ibaratnya tuh kayak gitu ya. Nah dari situlah baru kita tuh dapat kenalan-kenalan kayak kenalan notaris. Jadi sekarang legalitas sudah dipegang sama notaris sendiri gitu yang kerja sama-sama kita. Terus habis itu nanti butuh arsitek dari yang awalnya kita bikin coba bikin sendiri. Terus sekarang kita udah punya nge-hire arsitek lagi gitu. Jadi kalau tim dalam bisnisnya mah emang cuman duaan aja teh. Kalau yang lainnya tuh jatuhnya apa ya kerja gitu. Jadi kita nge-hire orang gitu. Ada yang kayak gitu, ada juga yang misalnya kita kerja sama kontrak gitu, kayak pegawai kontrak gitu teh, kayak gitu. Gitu sih itu teh berdasarkan dari kebutuhan aja gitu. Jadi kalau butuh arsitek kita cari arsitek kayak gitu. Arsitek tetap di kita ada, cuman kan kadang loadnya lagi banyak kan. Nah, kita cari kayak gitu. Kalau untuk pegawai tetapnya sendiri sekarang sih kira-kira ada sekitar 20-an orang gitu gitu. Terus kalau untuk apa konstruksi juga kan kadang tuh kita butuh sedikit, kadang butuh banyak, ya berarti kita hire lagi itu kita sistemnya apa kok lepasan gitu teh. Jadi saya nggak gaji bulanan gitu. Nah kayak gitu, gitu sih teh, masih kayak gitu aja. Kan dalam proses pembuatan rumah itu lumayan lama ya Teh, untuk apa manajemen modalnya tuh gimana sih Teh caranya gitu? Boleh dikasih tahu nggak? Soalnya aku penasaran nih untuk apa bisnis seperti ini yang memang jangka waktunya itu lama gitu ya. Itu tuh gimana sih cara mengaturnya? Aduh saya sebenarnya kalau masalah keuangan tuh agak gimana ya karena saya sendiri tuh pengaturan keuangannya masih belum bagus teh sebenarnya. Saya belum memisahkan keuangan antara bener-bener kantor sama kebutuhan rumah tuh saya belum bener-bener memisahkan gitu. Nah, jadi kayak semuanya modal bismillah gitu teh. Kadang saya ada uang segini, terus itu semuanya langsung bread beliin tanah kayak gitu langsung semua terus jadi kayak gitu teh. Jadi gimana ya? Bingung juga sih kalau dikasih ke pertanyaan kayak gini nge-maintainnya gimana gitu ya. Yang jelas sih kita harus jeli karena kan sejauh ini kalau modal tuh kita nggak pakai investor gitu juga enggak ya teh ya. Jadi benar-benar uang yang digulirkan gitu. Jadi kita bertaruh gitu kayak bertaruh kayak bertaruh ini tuh nanti kira-kira bisa jadi segimana prospeknya kayak gitu. Nah kita tuh ketolong, banyak ketolongnya saya alhamdulillah banyak customer kita yang belinya cash. Kalau nggak gitu dia KPR tapi DP-nya gede. Jadi kan modal buat bikin projectnya itu nggak bisa kebantu dari situ gitu. Kalau dia kan DP kita kan rumahnya inden ya teh ya. Modal jualnya tuh jadi rumah inden. Jadi uang masuk dulu kan gitu. Jadi kan kita itu bisa apa jadiin buat suntikan modal lah ibaratnya kayak gitu sih teh gitu aja gitu. Nah kalau untuk biaya, nah karena saya masih nyampur antara rumah sama keuangan kantor ya saya ambil aja bulanannya tuh kayak segimana bisa mencukupi kebutuhan kami sebulan aja gitu kayak gitu aja sih sebenarnya gitu gitu. Jadi ya intinya sih kalau pengelolaan uang tuh saya punya aset apa liquid yang aset liquid kayak yang gampang dicairin gitu ya modelnya emas banyaknya sih saya naruhnya di emas gitu. Nah terus saya punya aset yang non liquidnya juga itu kayak land bank lagi sebenarnya kalau mau di develop jadi rumah atau apa itu kita bisa atau mau kita lagi BU banget kayak kemarin saya lagi BU banget saya akhirnya ngelepas aset gitu asetnya dalam bentuk tanah itu pun juga bisa itu juga ada banyak gitu kita punya land bank kayak gitu sih teh keuangannya bingung ya teh ya? Gitu jadi kayak belum belum sistematis banget teh kita tuh gitu kalau untuk yang penting kita mah gaya hidupnya tidak bermewah-mewahan gitu aja sih batasannya gitu bagi kita jadi kita hidup ya sesederhana mungkin kayak kayak kelihatannya punya di rekening ada uang banyak tapi kita punya catatan nanti kewajiban apa yang harus kita keluarkan untuk proyek kayak gitu gitu sih teh gitu aja gitu. Tapi sejauh ini Teh pernah nggak sih Teh ada apa kesalahan dalam pengaturan ini ya, pengaturan keuangan sehingga jadinya si proyek yang berjalan ini ada kendala gitu?
Kalau dalam pengaturan keuangan sih alhamdulillah enggak ya Teh ya gitu. Karena kita memang prinsipnya dari dulu mendahulukan kewajiban dulu daripada apa yang harus kita konsumsi gitu loh. Ibaratnya kayak gitu. Jadi keringat orang dibayar dulu, terus kita kewajiban kita pada customer itu ditunaikan dulu. Cuman kalau eh jeblosnya itu mah pernah sih beberapa kali kena tipu, kena bohong gitu-gitu mah wajar lah ya kalau yang namanya bisnis mah kayak gitu. Jadi jeblos di situ mah pernah gitu. Kalau yang kayak jeblosnya itu karena ditipu gitu ya, apa karena itu karena kesalahan dari apa namanya apa menaruh kepercayaan yang salah atau memang apa nih? Gara-gara apa nih Teh? Ya, jadi saya tuh dulunya kan eh, jadi gini, fokus bisnisnya saya sama suami itu yang penting kita generate money dulu gitu. Jadi kita bikin sesuatu yang kita bisa menghasilkan uang dulu karena ya tidak membohongi ya Teh ya kalau misalnya bisnis saya memilih jalan bisnis sedangkan kita hidup butuh duit butuh buat kebutuhan dan lain-lain kan jadi yang namanya bisnis kita nggak yang ideal-ideal dulu ya pokoknya gimana caranya kita bisa ngubah uang ini jadi lebih besar gitu aja gitu fokusnya sebenarnya sesimpel itu dulunya tuh nah jadi dulu tuh saya benar-benar mempersimpel kerjaan banget Teh kayak legalitas tuh benar-benar diserahin full ke apa yang ngurus legalitas. Terus habis itu konstruksi itu benar-benar dulu sempat diserahin full ke kontraktor kayak gitu. Nah, terus habis itu gambar diserahin full gitu ya ke siapa. Nah, orang-orang yang kayak gini tuh kan eh apa jadi banyak celahnya gitu. Saya dulu tipunya sih di kontraktor sama di legalitas Teh gitu. Karena saya nggak tahu pasti seluk-beluk dalamnya gitu ya Teh ya. Nah, itu tuh jadi dia kayak main apa nge-up harga bangunan, terus habis itu spek bangunannya dikecil-kecilin, legalitasnya saya juga sempat kena bohong, jadi nggak keluar izin ini itunya, nah kayak gitu-gitu Teh dulu tuh, karena saya nggak ngerti kan cara ngurus itu dari bawah tuh gimana gitu, makanya dari sejak itu ya itu pelajaran gitu ya yang dikasih Allah sama kita jadi berbenah gitu, jadi kalau Resko yang sekarang itu bener-bener full semuanya kita yang handle gitu. Jadi konstruksi juga saya akhirnya belajar gitu sama suami itu belajar bagaimana membuat rumah harus pakai bahan-bahan yang seperti apa, materialnya kayak gimana, speknya harus kayak gimana gitu. Jadi alhamdulillah sih sekarang rumah-rumah yang dibikin sama Tresco itu malah kemarin tuh sempat beberapa kali developer itu beli rumah ke kita gitu. Karena dia merasa ini speknya bagus tapi harganya murah gitu. Padahal kalau spek kayak apa dia bandingin sama developer lain gitu ya yang dia bangun rumah juga itu nggak kayak gini. Misalnya kayak dinding gitu ya, dinding itu kita pakai bata merah. Kebanyakan orang pakai bata ringan kayak gitu, yang bata hebel gitu itu kan dia nggak lebih tahan lama daripada yang bata merah kayak gitu-gitu sih Teh hal-hal yang kayak gitu dia kan ngerti tuh kontraktor developer gitu jadi dia ngerasa di sini bener-bener worth it gitu beli rumah di Treskolen tuh gitu kayak gitu Teh gitu jadi akhirnya kita belajar ya semua itu jadi akhirnya menjadi pembelajaran yang sangat berharga lah buat kita gitu. Lalu efek pandemi ini gimana nih Teh? Ada nggak yang jadi proyek yang sedang berjalan ini tersendat gitu pembiayaannya? uh, Alhamdulillah sih enggak sih Teh gitu. Alhamdulillah gitu ya. Jadi saya benar-benar pas awal pandemi kemarin, pandemi itu kan awalnya Maret 2020 ya. Nah, saya itu baru banget close project itu Februari akhir. Februari akhir tuh saya benar-benar baru banget close project waktu itu terjual 10 rumah di Tropico House itu. Nah, habis itu pandemi. Nah, memang selama pandemi ini penjualan jauh lebih menurun ya daripada tahun-tahun sebelumnya gitu daripada tahun hari-hari biasa gitu emang benar-benar kerasa menurunnya gitu tapi masih alhamdulillah sih masih ada gitu satu dua tiga gitu kita 2020 pas pandemi sampai Maret 2021 jadi hitung setahun pandemi itu kira-kira cuman sekitar 5 rumah apa ya kejual kayak gitu. Tapi ini alhamdulillah sih sekarang udah mulai rame lagi kayak gitu. Sebetulnya kapasitas dari Treskola ini sebetulnya bisa sampai sebanyak apa sih Teh dalam sebulan gitu untuk apa menjual rumah ini?
Kalau kapasitas totalnya sih saya belum bisa menghitung ya Teh ya. Tapi kan Hmm. kita jangka waktu membangun rumah itu kan kira-kira 3 bulan ya. Dalam 3 bulan itu kita mau bikin paling banyak tuh saya pernah sekitar 15 sampai 20 rumah itu langsung bread 3 bulan tuh semuanya barengan tuh bisa. Karena itu tadi Teh sistemnya. Jadi saya tuh ngambil mandor, habis itu nanti dia kan bisa outsource tukang-tukangnya kayak gitu-gitu Teh. Sistemnya. Jadi Hmm. bisa bener-bener apa kerapel banyak gitu kayak gitu. Hmm. Kan aku nih suka melihat ya, jadi kadang developer-developer itu bermain dari kualitas, kelihatan gitu kualitas kerapihannya beda gitu. Apakah Treskolen itu punya standar khusus gitu untuk apa? Pokoknya nih tukang nih harus begini, apa ada tes dulu kah atau gimana sih Teh, supaya sama gitu kualitas, misalnya kayak ratanya si tembok gitu tuh. Aku dulu kan sempat survei-survei ya pas nyari rumah gitu. Jadi beda misalnya developer developer yang ini sama ini tuh beda gitu ya. Memang harganya juga beda, tapi memang beda gitu kerapihan. Nah, itu gimana sih sistemnya sih sebetulnya Teh? Nah, itu tadi karena saya udah belajar bagaimana membuat rumah, jadi saya Hmm. pun bikin SOP gitu ke mandor atau ke tukang teh. Hmm. Jadi kayak misalnya tembok itu tuh harus nemboknya pakai apa, terus harus segimana ratanya gitu. Habis itu shadow line tuh harus ada, harus pakai apa, segimana. Nah, kayak gitu sih Teh. Jadi semuanya kita udah standarkan gitu. Jadi nanti mandor atau tukang yang bergabung mereka juga udah tahu lah kualitas yang kita mau tuh segini gitu kayak gitu. Saya Hmm. memang biasanya nuruninnya ke mandor sama ke kepala tukang gitu ya. Kepala tukang tuh kayak yang di atasnya tukang gitu kan. Nah, nanti mereka yang bertanggung jawab tuh untuk menurunkan lagi ke tukang-tukangnya gitu. Jadi kalau yang udah biasa kerja sama kita, mereka mah udah tahu lah kalau saya Hmm. mah agak cerewet gitu ya ibaratnya kalau soal kerapihan dan lain-lain gitu kayak gitu. Dan memang kan dalam pantauan kita ya. Jadi saya nggak ke kontraktor lagi, bener-bener semuanya dipegang sama kita gitu. Nah, kita secara Hmm. berkala kan juga sering nanti kan ngecek kan di proyek gitu, bener nggak adukannya, bener nggak ininya, sesuai nggak sama yang kita mau, kayak gitu sih Teh, gitu. Jadi memang Teteh sama suami juga udah bener-bener menguasai. Jadi pas ngontrol juga bisa tahu gitu ini yang jelek gimana gitu, udah bisa ini ya. Tapi sejauh ini nih Teh, pernah nggak sih terjadi error yang bener-bener maksudnya Teteh sama suami memang kelepas gitu Teh, dan akhirnya dapat komplainnya dari customernya gitu? Tadi Teh pas di awal-awal gitu, pas di awal-awal itu Hmm. emang karena kita pernah ketipu sama kontraktor itu tadi, jadi itu bener-bener yang parah banget, rumah tuh bener-bener kayak amburadul gitu sampai kitanya juga bingung gitu loh, kayak tembok tuh kenapa jamur terus, udah kita repair berkali-kali tuh tetap ada jamurnya. Itu tuh bener-bener ada berapa project ya yang dulu dia handle tuh sampai bikin saya rugi ratusan juta tuh yang kayak gitu gitu. Karena Hmm. dan saya tuh nggak ngeh kalau itu tuh kesalahan dari dia, karena kan kita sistemnya percaya aja gitu ya, percaya sama kontraktor dia, jadi yang repair dia lagi sampai akhirnya di titik kita udah mulai curiga nih, duh ini udah bengkaknya sampai ratusan juta tuh waktu itu Teh, saya kejeblos gitu di situ. Nah, dari situlah kita akhirnya belajar gitu, oh ternyata memang udah salah dari dasarnya kayak gitu-gitu sih Teh gitu. Kalau yang Hmm. setelah kita berbenah dan saya belajar ini, ya alhamdulillah sih nggak ada komplain yang sebetulnya Teh gitu. Paling yang kayak apa, catnya memudar sedikit atau di bagian mana, habis itu ada retak rambut yang itu kayak sekali dua kali repair udah ini lagi kayak gitu aja sih Teh gitu. Nggak, Hmm. alhamdulillah sih sampai sekarang udah nggak pernah ada komplain yang kayak gimana gimana, malah mereka puas gitu dengan kualitas rumah yang kita kasih gitu. Aku tuh belum nanya nih sebenarnya, terus kalau ini mulai tahun berapa sih Teh berdirinya? Kita mulai project pertama tahun 2015 kalau nggak salah. Visi dari Teteh pas waktu pertama kali mendirikan Treskolen sampai sekarang tuh ada perubahan nggak gitu? Jadi dulu tuh mungkin apa ya, kayak motivasi gitu kali ya. Nah dulu tuh kita bikin Treskolen itu karena awalnya rasa nggak mungkin gitu punya rumah sendiri kan. Kalau saya sama suami tuh punya prinsip kita sebisa mungkin nggak terlibat sama bank gitu karena kita menghindari riba gitu ya Teh ya. Jadi kalau bisa punya rumah tuh cash gitu. Nah
Terus kan pada waktu itu baru nikah, saya nikah kan tahun 2013. Terus ngontrak kan, tapi dari orang tua tuh kan udah sering banget ya pengen anaknya punya rumah, itu bikin rumah gitu. Tapi kita ngeliat-ngeliat kan harga rumah tuh ya ampun sampai segitunya. Gimana ya caranya kita bisa punya rumah? Nah, berkaca dari yang kayak saya tadi, saya sering handle event, bikin kaos dan lain-lain, itu kan saya suka dapat lebihan lah ibaratnya itu gitu. Kayak kaos tuh suka dapat baju juga dari hasil produksinya. Terus catering saya juga sering kan, dulu waktu zaman SMA kuliah itu kan belum kayak sekarang gitu ya kondisinya. Jadi dulu saya sering makan dari jatah sekian box tuh habis itu ada lebihan kayak gitu. Nah, jadi kita kayak akhirnya tuh berpikir berpikir anak kecil waktu itu kali ya. Jadi ya kita bikin developer kayak nanti kita bisa deh punya rumah kayak gitu. Gitu. Jadi awal mulanya tuh emang bener-bener kayak gitu aja deh kita pengen punya rumah yang gimana caranya kita nggak terlibat sama bank gitu. Terus ya udah kan kayak gini. Alhamdulillah sekarang udah punya sendiri gitu setelah 6 tahun berarti ya sekolahan berjalan gitu. Nah terus sekarang sih kita lebih sebenarnya nggak sekarang ya dari udah sejak 3 tahun terakhir gitu kita lebih berpikirnya kayak apalagi pas pandemi kemarin kerasa banget kita pengen nge-hire banyak tukang. Jadi kita pengen bermanfaat juga gitu ya untuk para pekerja pekerja keras gitu ya. Apa maksudnya eh, yang kayak tukang gitu loh teh. Nah itu tuh mereka biar ada job terus karena mereka ternyata kan kebanyakan tulang punggung keluarganya. Habis itu nggak semuanya tuh dapat sesuai dengan yang mereka mau. Misalnya ikut ke proyek orang lain gitu ya. Itu tuh nggak semuanya mereka dapat seperti yang mereka mau gitu. Terus habis itu kadang ada kadang enggak kayak gitu gitu ngeliat ekonomi mereka tuh kan kayak sedih banget gitu ya. Jadi kita pengen continue terus supaya mereka ada terus ada kerjaan. Jadi kita kebermanfaatannya lebih luas kan gitu untuk mereka juga. Terus untuk tim kita semoga lebih besar juga. Terus untuk customer juga kita pengen menghadirkan rumah yang uh, nyaman dan murah gitu loh. Jadi worth it gitu. Kamu beli ini tuh nggak yang ditipu sama developer lain kayak gitu. Karena banyak teh developer tuh yang ternyata nggak amanah gitu tuh banyak sekali gitu. Udah masuk uang sekian ratus juta juga rumahnya nggak jadi-jadi kayak gitu. Jadi di Traskolan tuh bener-bener kita ngejamin pembangunan rumah itu maksimal 6 bulan lah kita udah beres kayak gitu. Terus habis itu kita bantu juga dari segi kualitasnya gitu kita pilihkan barang-barang yang material yang awet gitu karena tadi saya belajar itu tadi ya saya sekarang juga udah kerjasama dengan distributor material gitu teh jadi saya dapat harga yang lebih lebih murah gitu daripada harga di toko. Nah itu juga salah satu penghematan makanya kita HPP-nya bisa mungkin lebih kecil daripada developer lain ya kayak gitu-gitu. Nah sekarang juga kita udah ngembangin ke arah apa renov rumah karena kemarin-kemarin kan banyak banyak banget yang minta sekolah untuk renov atau enggak beli gambar terus habis itu ngebangun sendiri kita belum ngelayanin yang kayak gitu karena masih riweh dengan konsep developernya sendiri. Kalau developer tuh kan kita jual gambar terus satu area tuh kan kayak gitu semua gitu. Kalau renov tuh kan harus satu-satu ya teh ya gitu ngebangun juga harus satu-satu. Nah, sekarang kita beralih ke situ karena pandemi itu ternyata banyak banget yang kayak gitu dan ketipu kasusnya tuh kayak gitu gitu. Jadi kontraktor yang nggak amanah tuh ya Allah kasihan banget gitu kalau tahu ceritanya gitu mereka tuh sampai harus ngontrak perpanjang lagi kontraknya sampai ada yang nggak bisa ngontrak lagi terus bikin tenda di depan rumahnya ngeliatin si kontraktor itu iya sampai ada yang kayak gitu gitu cerita ke kita. Nah akhirnya kita yaudah yuk kita bantulah kita akhirnya bikin lagi sayap baru sekarang lagi mau digodok lagi gitu konsepnya ke situ ke arah renov dan apa buat rumah sendiri gitu yang dia satu rumah dia yang pengen kayak gitu gitu sih teh gitu jadi motivasinya lebih kayak pengen ngebantu juga ke konsumen ngebantu juga ke para tukang ini gitu biar mereka tetap continue terus kayak gitu. Ini sebetulnya agak-agak keluar dari topik ya Teh. Sebetulnya aku penasaran nih, para tukang-tukang itu kebanyakan kalau aku pengalaman aku ya ngerenovasi rumah atau pas bangun rumah gitu dulu, eh, pada susah ini ya sholat gitu Teh. Gimana tuh Teh? Apa di Traskolain ada perlakuan khusus Teh?
Ada aturan khusus gitu? Iya sih aturan khusus enggak sih Teh gitu, tapi kita memberikan teladan gitu ya dari sayanya ataupun dari suami saya gitu. Terus saya biasanya memilih mandor tuh yang dia amanah. Alhamdulillah sih Teh ya. Mungkin karena doa juga ya sama Allah kita minta didekatkan dengan orang-orang yang seperti itu gitu. Alhamdulillah kalau tukang-tukang saya tuh sarolat Teh. Bahkan puasa aja mereka puasa Teh gitu. Itu cukup dengan ngajak kalau jam duhur, adzan duhur tuh kan udah pasti ya istirahat gitu. Mereka istirahat, makan siang. Habis itu saya sholat, terus suami paling ngajak sholat, yuk ke masjid gitu. Itu mereka teh pada bebersih, bebersih habis itu teh ke masjid kan kebetulan proyek-proyek saya juga banyak yang dekat masjid kayak gitu sih. Jadi mudah gitu aksesnya untuk mereka ke sana. Kalau enggak, mereka bikin gelar tikar sendiri, mereka ini gitu. Terus eh, apa habisnya jam kerja itu jam 3. Nah, nanti lemburnya tuh paling sampai jam 4 atau mentok-mentoknya sampai setengah 5. Itu kan masih masuk ya waktu asar. Nah, saya juga sering tuh mampir ke proyek pas di waktu-waktu mereka udah selesai kerja gitu, mereka tuh udah rapih, udah mandi, udah wangi, udah sarungan kayak gitu, udah habis sholat, terus maghrib mereka sholat kayak gitu teh orang-orangnya tuh. Saya juga alhamdulillah sih ketemu tukang yang kayak gitu gitu. Dulu waktu saya ini ke kontraktor memang ya seperti tukang-tukang pada umumnya gitu, mereka sholat jangankan sholat gitu ya, jangankan puasa gitu, sholatnya juga jarang gitu, terus puasa juga tetap angker merokok gitu kan, dan ya begitulah gitu. Dan saya kayaknya kalau ngenasehatin pun tuh agak masuknya agak lama gitu ya, dan kalau mau dijadiin syarat juga nanti malah berat gimana gimana, jadi ya ya udah sih gitu. Tapi ya dibawa dalam doa aja, minta diketemukan sama orang-orang yang begitu, dan ternyata ada kok gitu tukang-tukang saya sih kayak gitu semua soleh gitu, karena mereka soleh makanya mereka juga kalau diarahkan sama kita tuh mau gitu teh. Gampang gitu, gampang diatur gitulah ibaratnya. Jadi kayak kita pengen kerapihannya kayak gini, mereka tuh bener-bener bisa teliti gitu kayak gitu gitu sih. Ya, Masya Allah ya. Berjalan kali ya gitu. Saya baru Berjalan. baru ngedenger seperti ini gitu ya. Biasanya kalau saya lihat gitu deh, bulan puasa pada kerjanya sambil ngerokok gitu. Betul. Ya, tapi ada sih tukang saya yang rokok juga ada gitu. Cuman saya sejauh ini sih nggak belum membatasi masalah rokok gitu ya. Ya udah aja gitu. Yang penting Tapi mereka puasa ya. sholat. Ya masih sholat, masih puasa gitu. Ya bahkan saya salut banget kalau puasa gitu tuh, kadang bahkan ada yang Senin Kemis gitu. Kadang kayak puasa-puasa besar Arafah atau Syawal gitu, kadang tuh ada aja yang kayak gitu gitu. Dan biasanya memang saya tuh nggak eksplisit bilang gitu ke mereka bahwa yang begini begitu akan dapat hadiah apa, tapi saya sendiri suka memberikan bonus gitu ke mereka yang secara ini mah lebih soleh lah kayak gitu ya. Mereka kayak lebih soleh gitu tuh saya suka kasih apa ceperannya lebih, kalau enggak saya suka kasih apa kayak gitu-gitu sih teh kayak gitu. Dan mungkin itu nggak tahu ya mereka ngebaca atau nggak tahu jadi motivasi atau enggak juga gitu, tapi ada aja gitu yang kayak gitu tukang-tukang saya tuh gitu. Oh gitu, Masya Allah ya. Lalu tantangan Treskolen nih untuk 5 tahun yang akan datang, mau dibuat sebesar apa sih Teh? eh Mau dibuat sebesar apa ya. Nah, saya tuh termasuk yang apa ya, nggak segitunya gitu teh memikirkan masalah muamalah gitu ya. Jadi sejauh ini kami tuh nggak punya mentor juga dalam berbisnis gitu, nggak punya grand design yang seperti apa gitu ya dalam kayak gimana, karena bagi kita muamalah itu ya jalan aja, kita gunakan sebagai wasilah untuk kita beribadah kayak gitu sama Allah kayak gitu sih. Jadi kayak kita segimana dibimbing sama Allah aja gitu teh kayak gitu. Kayak misalnya nih tahun ini kita mau launching yang tadi yang apa kontraktor gitu ya, itu tuh dari sejak momennya, jadi beberapa bulan terakhir kemarin itu saya sempat dari awal tahun tuh nggak ada penjualan sama sekali. Terus saya sempet nggak ada nggak ada uang cash sama sekali gitu ya. Jadi kayak makanan tuh yang biasanya berlimpah bisa jajan ini itu, saya bener-bener nggak jajan. Bahkan ART pun tuh menghemat sampai yang segitu ya. Pokoknya sampai bener-bener yang nggak ada gitu, nggak ada sama sekali buat saya sendiri gitu. Terus tukang saya juga akhirnya udah putus gitu, dia
udah dirumahkan sampai berapa bulan, saya cuman bertahan berapa orang lah, segelintir sedikit banget gitu ya, yang itu juga kerjaannya cuman repair aja, kecil juga repairnya yang kayak gitu. Sampai kayak gitu kita mendekat sama Allah, terus sama Allah tuh diketemuin sama cerita-cerita orang yang kayak gitu tadi gitu. Dia renov, kontraktornya nggak amanah sampai begini begitu dan diberi kemantapan gitu ya sama Allah, tuh nggak tahu kenapa tuh kayak dimantapkan hati untuk yaudah buka yuk renov gitu. Nah kayak gitu teh, terus habis itu akhirnya kita mau launching itu, baru spoiler gitu ya di IG, udah banyak banget yang follow akun buat renov Tresco House kita gitu, kayak gitu teh. Nah jadi, dan udah banyak juga yang nanyain, terus pengen direnovin sama Tresco, kayak gitu sih teh. Jadi apa ya, kita kayak ngerasanya selama ini bisnis tuh jalan karena dibimbing aja gitu sama Allah, kayak dapat kemantapan hati, dapat wasilah ini itu, kayak gitu sih teh. Nah untuk 5 tahun ke depan ya cita-citanya mah punya perumahan, punya klaster, tapi gimana jalannya nanti kita serahin ke Allah lagi, kayak gitu sih teh, lebih baik gitu. Ya ya. Wah, ini banyak nih cerita dari pengusaha-pengusaha yang saya wawancara tuh kayak gini nih. Jadi bener-bener bahkan sebelum launching tuh ada yang memang istikharah dulu gitu sebelum bikin desain gitu. Masya Allah, jadi bener-bener jalannya dari Allah aja gitu, diserahkan ke Allah gitu. Dan itu bikin lebih tenang gak ya Teh ya? Iya, bisa bikin lebih tenang gitu teh gitu. Yang paling bikin tenang tuh ya itu teh, karena nggak ada target apa ya. Biasanya kalau pengusaha-pengusaha lain tuh kan mereka punya target cicilan kayak gitu juga kan teh ya. Nah, itu tuh yang biasanya jadi ngejar untuk urusan dunia terus. Nah, kalau saya alhamdulillah sih nggak ada gitu, jadi saya nggak apa-apa lah jalan pelan-pelan, yang penting hidup tenang gitu, hidup tenang terus kita bisa bermanfaat buat orang lain lebih banyak, itu udah cukup lah gitu bagi saya gitu sih teh. Jadi apapun yang kita lakukan sekarang bisa mungkin tuh bisa bermanfaat untuk orang lebih banyak lagi, karena kebutuhan pokoknya kita sendiri tuh udah selesai gitu loh teh, ibaratnya gitu. Saya kejaran tadi buat bikin rumah alhamdulillah udah gitu, kendaraan udah gitu, anak udah gitu, jadi kayak udah selesai lah gitu, urusan anak-anak juga udah, tabungan anak-anak udah aman gitu. Jadi sekarang gimana caranya kita fokus untuk umat gitu, gimana ininya. Masya Allah nih aku catat nih, fokus untuk umat. Iya, kita selesaikan urusan kita dulu, tabungan anak-anak udah gitu ya, untuk kita juga udah, untuk masa tua juga udah mungkin ya Teh, tabungan untuk masa tua udah, dan insya Allah rumah sudah beres, mobil udah, oke lanjut ke umat gitu. Bener banget sih Teh. Jadi apalagi Teteh dengan usia yang masih muda loh, belum 30 udah punya pemikiran seperti itu. Mudah-mudahan banyak pengusaha yang berpikiran seperti itu ya, amin ya rabbal alamin. Jadi benar-benar semoga bisa membangun umat ya dengan lebih baik gitu. Teh punya motivasi nggak buat para pengusaha properti nih yang mungkin sekarang lagi mengalami masa sulit, atau misalnya ada kendala lah dalam respon pandemi ini? Motivasi ya. Apa ya? eh yang penting mungkin nggak cuman buat properti kali ya, karena pandemi ini memang benar-benar memukul habis semuanya ya teh ya gitu. Jadi membuat kita harus banyak bersabar gitu. Ya sabar, jadikan sabar itu sebagai kunci. Terus banyak-banyak bersyukur gitu ya. Terus yang penting jaga amanah gitu, segimana sulitnya kita tetap jaga amanah, jaga hubungan kita sama Allah gitu. Gitu aja sih teh, paling utama tuh menjaga hubungan kita sama Allah gitu, jangan terlalu sibuk mikirin dunia gitu. Kadang yang sering kejadian sama saya gitu ya, dan yang saya temuin ke teman-teman tuh mungkin kayak gitu ya, kita terlalu terpaku dengan teori gitu, kayak misalnya keuangan nih harus ada kan sekian persen jatahnya sedekah, sekian persen nanti buat tabungan masa tua, sekian persen buat pendidikan anak dan lain-lain. Terus nanti kita udah kayak gini terus, aduh sekarang jualan sepi nih, nanti gimana buat ngegaji pegawai, gimana buat ini, gimana buat itu, belum ada tagihan ini dan itu gitu ya, yang banyak sekali gitu ininya. Nah kadang kita terlalu fokus untuk memikirkan itu, terus akhirnya kita ngejar itunya lewat usaha dunianya aja gitu teh, dan kita melupakan
yang hakikatnya gitu, semua itu yang mengatur tuh Allah loh, yang punya tuh Allah gitu. Jadi kemarin juga saya sempat ada dalam kondisi seperti itu ya, bahkan sering gitu, lebih banyak fokus ke kebutuhan ke depan gitu loh teh, ke masa depan gitu. Kita takut gitu, takut dengan masa depan karena kondisi yang kayak gini, takutnya masa depan tuh kita nggak bisa survive gitu. Jadi takut kenapa-napa, takut kenapa-napa, padahal masa depan itu hanya ada di angan-angan kita gitu. Masa depan itu masih dalam genggaman Allah gitu. Nah, gimana sih caranya kita mintalah sama Allah supaya masa depan kita itu diselamatkan, kayak gitu sih teh. Jadi ketika kita lebih mendekatkan diri pada Allah, minta dibimbing sama Allah, itu tuh kayak pertolongan Allah tuh berat ada aja gitu jalannya gitu teh. Jadi kayak kekhawatiran tadi tuh Allah jawab gitu loh. Ini diselamatkan, poin ini diselamatkan, poin ini diselamatkan. Alhamdulillah semuanya bisa lebih leluasa gitu teh gitu. Jadi kenapa enggak kita tuh membuat bisnis kita tuh sebagai yaitu tadi wasilah untuk beribadah gitu. Jadi jangan sampai Allah itu di nomor sekian kan gitu. Begitu adzan sholat tepat waktu ke masjid kayak gitu. Untuk yang laki-laki jaga amanah, dan ya yang haram-haram kita tinggalkan lah gitu. Kalau masih ada debu-debu riba tuh udah iniin dulu, singkirin dulu yang kayak gitu. Kita fokus dulu memperbaiki diri kita, ibadah kita, hubungan kita sama Allah dulu diperbaiki dan dijaga, ditingkatkan kualitasnya. Alhamdulillah yang lainnya insya Allah akan ngikut gitu pelan-pelan gitu. Gitu sih teh, minta aja sama Allah gitu. Selalu dekatkan diri sama Allah gitu. Masya Allah ya. Terakhir nih Teh, ada nggak sih promosi dari Trescolen nih? Tadi kan udah ada bocoran nih, baru membuka layanan untuk merenovasi. Tapi bolehlah dipromosin lagi nih Teh sebagai penutup. Ya, promosi ya. Sekarang kita lagi open project sih di Arca Manik gitu. Kemarin itu kan emang banyak banget yang nanyain restoran di Arca Manik nggak pernah ada lagi nih, karena kita kemarin lagi fokus di project yang di Soreang gitu. Terus sekarang kita di Arca Manik, alhamdulillah kita mau rilis beberapa unit dan nanti insya Allah diskonnya gede-gede lah gitu. Bisa pantengin aja IG-nya di Trescolen kalau mau nyari rumah gitu. Insya Allah kita akan berikan rumah yang harganya sangat kompetitif harganya di pasaran gitu. Jadi bahkan banyak testimoni yang masuk ke kita tuh mereka udah survei juga lewat OLX dan lain-lain, harga kita jauh banget di bawah harga pasaran gitu, bisa beda sampai 100-200 juta dari harga pasaran rumah di sana kayak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua ya itu tadi Tresco House, ya bisa follow juga IG-nya Tresco House gitu. Tresco House itu nanti kita akan lebih fokus untuk renovasi dan membangun rumah gitu. Permintaan bangun rumah insya Allah itu bisa untuk di kawasan Bandung dan Jabodetabek gitu rencananya gitu. Semangat Teh ya. Aduh, mudah-mudahan nanti aku rumah kedua bisa sama Trescolen. Amin, Amin. amin. Rumah kedua buat apa Teh ya? Rumah buat anak-anak kali ya. Iya kan bisa teh buat tadi dikontrakin gitu kan, lumayan nambah bulanan gitu buat tabungan anak-anak kayak gitu. Banyak juga sih teh yang ke kita tuh dia beli itu buat invest, jadi buat dijual lagi teh karena harganya sangat kompetitif itu tadi gitu. Jadi dia beli waktu masih inden, terus pas udah jadi rumahnya langsung dijual lagi sama dia, terus dia langsung untung 200 juta saat itu juga gitu. Padahal kita dari dia bayar itu kan terus kita ngebangun itu kayak cuma 4 bulan kan paling ini tuh paling lama kita ngebangun rumah yang biasa kita jual kan tipe 45, tipe 55 satu lantai kayak gitu tuh paling sekitar 3-4 bulan gitu pembangunan. Nah kayak gitu bahkan ada yang kayak gitu karena kita tuh bisa mungkin ngasih rumah yang terjangkau ya, karena orang-orang sekarang tuh udah pada bingung kan cari rumah gimana karena harganya yang sangat wow gitu. Di mana-mana harga rumah tuh kayak gitu. Nah kita salah satunya itu tadi karena kita udah kerjasama dengan distributor material, jadi kita dari materialnya tetap bisa berkualitas dengan harga yang terjangkau gitu. Terus dengan harga tanah dan lain-lainnya karena kita semuanya dikerjain sendiri gitu, jadi saya banyak subkon ke kontraktor gitu kan, nanti sama kontraktor udah berapa
per meter. Nah, kayak gitu-gitu kan bisa lebih bengkak lagi mungkin di developer yang lain gitu. Legalitas juga kita megang sendiri bisa lebih murah daripada kita disubkon ke orang lain kayak gitu. Jadi banyak hal yang kita pegang sendiri semuanya, makanya kita insya Allah harganya lebih kompetitif gitu sih Teh. Bahkan dari harga appraisal aja itu sering tuh bank tuh makan masuk heran gitu sama kita. Kenapa sih transport appraisalnya tuh selalu di bawah harga appraisal, harga jualnya gitu. Jadi banyak konsumen yang kadang tuh mereka mau KPR terus terhambat di DP, tapi mereka bisa kebantu dengan itu tadi karena appraisalnya lebih tinggi, jadi kan dia punya range untuk kreditnya tuh bisa lebih tinggi lagi gitu Teh. Jadi mengurangi si angka DP-nya. Nah kayak gitu. Banyak ada beberapa kasus yang kayak gitu juga gitu. Gitu Teh. Oke, teman-teman Cubis, kalau misalnya ada yang tertarik nih buat membuat rumah atau merenovasi, langsung nanti Instagramnya bakal saya ini share di deskripsi video ini ya. Tinggal nanti ada nomor handphonenya juga langsung mungkin di Instagramnya Teh ya, langsung ya. Ya, oke Teh. Ya. Oke, makasih banyak ya Teh ya atas waktunya. Jazakillah khair. Semoga weekend hari ini bermanfaat nih, berkah untuk refreshing sebelum dan mulai beraktivitas kembali. Besok rencananya apa nih Teh? Mau mengontrol proyek yang mana nih Teh? Saya lagi banyak kontrolnya di Arca Manik sih sekarang Teh gitu. Insya Allah besok mau ada aktivitas di sana juga gitu. Tapi ya itu tadilah balik lagi. Kita kerja semampu kita aja, yang penting kita utamakan ibadahnya dulu. Jangan lupa dijaga aja itu dulu ibadahnya gitu. Jangan menjadikan ibadah itu di sela-sela kita kerja, tapi dibalik coba mindsetnya gitu. Kita kerja di sela-sela kita ibadah kayak gitu. Gitu sih. Oke, teman-teman pisan ya Teh, jazakillah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.